sudah ngomong kayak saya waktu itu tuh apa namanya kita kan waktu itu kan buka restoran kan, udah buka restoran kan karena kita bikin bakmi, jadi saya mau bikin bakmi mentah, jual grocery segala macam. Awalnya kan ya itu maunya ideal, harus packagingnya harus begini, ini itu. Akhirnya ya cuma pakai kontainer biasa. Terus ada juga yang ready made meal itu yang produk kedua itu saya udah rencanain itu tuh udah 2 tahun yang lalu, baru jadi sekarang. Tapi itu setelah saya kompromi. Tadinya tuh maunya kayak nggak bisa, ya saya ngerti. Semua orang tuh dalam planning dia tuh maunya 100% perfect. Nggak bisa lah, itu muluk lah. Maksudnya itu kita boleh planning, kita boleh mau sama lah, kita ngomong kasarnya, kita ngomongin soal pasangan. Kita kan maunya yang cakep, seksi, apa, nggak bisa. Elunya sendiri seksi, elunya sendiri ganteng, enggak kan? Nah itulah kadang-kadang orang sering lupa. Akhirnya apa? Jadi telat dapat pasangan, ya kan? Jadi pilih, akhirnya semua udah ditinggal sama orang, ya kan? Nah itu juga sama. Kamu sendiri kan udah bilang pengalaman kamu kan, gitu. Ya sama lah itu dengan waktu kita bikin perusahaan yang bisnis interior ini juga kan, pertama kita pikir wah kita harus ada manajer, harus ada ini ruangan, harus ada ini semua ada ideal gitu. Jadi kan ada yang handle ini, ada yang handle ini, ada yang handle itu gitu. Tapi kenyataannya sekarang dari semuanya itu eliminasi cuma tinggal sisa 2, dan 2 itu yang bikin itu semua jalan sebenarnya. Makanya itu kan ironis kan. Dulu dia waktu perfect loh, organisasinya ada apa segala manajer lah, ada supervisor, saya ingat kan kamu cerita kan, akhirnya malah dibohongin. Tapi sekarang udah jalan angkat semi pincang, malah bagus, malah kantaunya datang. Ini percaya ya kan? Dan mungkin juga itu nggak tahu ya, karena ruangannya waktu itu kita sewa pun itu angkanya mungkin 13 dan ada pilar waktu itu. Jelek secara fungsi yang dia sewa punya kantor gitu. Jadi ya udah, kita udah ideal tuh, udah punya kamar, akhirnya kita itu share area gitu, malah lebih better. Nah itulah kadang-kadang itu maksudnya pelajaran banyak loh yang kamu orang udah ngalamin, yang orang-orang lain udah, yang saya lihat gitu. Jadi intinya nggak ada yang bisa 100% kita cover semuanya. At least kita udah hitung-hitung jangan sampai kejeblos lah. Misalkan 60 to 70% udah kita aman, ya udah jalan gitu. Mau sampai 100% nggak bisa. Makanya banyak orang-orang yang baru mulai bikin company juga tanya gimana. Iya, kamu sambil jalan, sambil perbaikin, iya kan? Kamu semua udah mau dipikirin nanti kalau ini gimana, nanti ini gimana, totalnya COVID aja udah. Semua hitungan buyar, iya kan? Boleh yang ahli-ahli di seminar ngomong segala macam, coba nih ketemu COVID, ngomong semua kan? Kita bukannya ngenyek gitu, tapi ya itulah kadang kita terlalu berangan-angan yang terlalu perfect gitu, nggak mungkin lah gitu. Edward beli afterpay, pakai afterpay nggak? Dipakai sama bini. Kita beli saham perusahaannya. Maksudnya bayar afterpay-nya, beli saham afterpay-nya, bayarnya pakai afterpay nggak? Kalau bisa sih boleh, tapi saya nggak bisa. Iya, sama kayak waktu di COVID gini, kan restoran-restoran kan nggak boleh buka. Jadi kan otomatis kan mereka kan do delivery kan. Dan itu karena dia do delivery, unsurnya jadi tetap tetap jadi dia adalah bidang unsur tanah dan api. Cuman cara operasionalnya aja, tapi tetap at the end dia masih tetap bidangnya itu. Kecuali kamu tidak running restoran, tapi kamu running delivery company, baru itu unsurnya air. Tapi kalau kamunya sebagai owner restoran ya tetap. Tapi ya again yang saya bilang, ini kan kita juga harap maklum ya, karena kita semua ini lagi dikuasai oleh energi air. Energi air itu salah satu karakteristiknya itu fear. Jadi semua orang fear. Hal kecil pun bisa bikin fear, tapi ya kita nggak usah khawatir. Banyak orang tanya saya, aduh ini tahun ini aja udah begini, gimana tahun depan? Nggak usah, kita mesti optimis. Biasanya itu yang waktu tadi juga ada cerita soal meme yang tahun tikus kayak ketakutan, nanti tahun kebo kerja keras, kemudian tahun macan itu mulai naik, itu
in a way ada benernya juga, karena nanti tahun depan itu kan lebih ke unsur tanah. Kemudian tanah itu dia akan disambung dengan kayu. Jadi kayu itu sumber dari api. Nah biasanya kalau energi apinya lebih kuat, memang ada resiko bahaya karena emosi orang tinggi. Tapi dari sisi ekonomi bagus. Kenapa? Api itu dia berkaitan dengan rasa berani, rasa senang. Kalau kita berani, kita senang, duit gampang keluar. Coba tahun sekarang mau keluar duit juga hitung dulu, aduh, keluar nggak nih? Nanti kalau gua keluarin duit, gua nggak dapat lagi gimana? Gitu kan? Nah itu pengaruh dari tahun energi air. Jadi ya itu sesuatu yang sebenarnya udah nggak usah terlalu bikin terkejut gitu aja. Iya, karena saya berasa kan saya juga kerjain kurir. Ya kurirnya memang naik. Iya bagus. Tapi restoran ya jebol. Tapi kan restoran memang nggak sesuai juga kan dengan pajak. Iya. Jadi itu ya nggak usah heran. Restoran jebol, cuma tadinya kan kita pikir bakalan jebol parah ya, karena ini. Tapi memang take away pick up-nya memang jebol parah. Tapi yang PO delivery itu nolong sekali. Oh ya udah, at least bagus lah. At least nggak, ya jebolnya nggak terlalu parah lah. Masih turun, instead of turun 50-70, kita cuma turun 30%. Oh ya bagus ya. Ya, not too bad. Ya memang sama pacu saya juga nggak cocok. Juga memang tahunnya juga kurang bagus. Iya. Tapi at least doing not too bad kan. Despite of all nggak parah sekali. Tapi kan dari restoran itu sendiri kan untuk api kan? Tanah dan api. Jadi tahun ini juga api lagi. Iya, lagi ada. Iya. Jadi lagi ada tanahnya yang kurang, iya. Nah, ini lagi bagus. Makanya kan yang Santi ini juga jalan bagus ya, nggak heran karena dia pertama di bidang api, terus kedua dia cocok dengan bidang itu, ketiga hokinya lagi ada, itu lah. Iya, jadi ya maksudnya kalau saya sih selalu orang kan berdebatin, aduh gimana ya ini tahun ini, saya bilang ya udah lah, ini namanya siklus kan, ada kadang-kadang hari terang, kadang-kadang ada hari gelap, ya udah kita mau gimana ya kan? Masa gara-gara ada covid gini kita semua jadi pesimis ya, justru malah dari bulan-bulan sebelum Sinca saya udah bilang nanti ini tahun tikus itu kita akan lebih gampang ketakutan, tapi kan nggak bisa detail jelasin nanti ketakutan gara-gara apa bukan gitu, ya itu udah kejadian gitu. Tapi peralihan sih udah masuk kan, waktu itu kan COVID kedua dari Desember Januari, which is yang udah mulai ada takut ada transisi kan. Nah itulah jadi ya nggak heran, jadi sebenarnya ya few years later mungkin kita semua akan ketawa loh, gila gara-gara urusan kayak virus flu aja kita jadi kayak orang parno semua kan. Jadi kita ada 1,5 meter nih, kita 1,5 meter nih, iya kan? Nah itu. Iya, cuma ya itu saya berasanya sih memang kan ada ketakutan dan juga chaos ya di keadaan ini. Cuma di tengah-tengah chaos itu juga opportunity juga banyak. Oh iya, kan itu Weichi. Ada crisis, ada opportunity, tinggal kita pakai aja. Iya, karena kalau menurut pengalaman saya sih ya itu karena restoran di lockdown. Jadi saya mulai introduce produk yang satu lagi, jadi yang kreativitas, frozen product saya package sama daging-daging di dalam, jadi bisa disimpan. Jadi mereka bisa bikin sendiri dan nggak usah istilahnya kalau bami disimpan berapa hari kan, kalau udah matang kan nggak enak. Tapi kalau kita bikinnya dari mentah kan mereka bisa jadi tinggal dimasuk ke microwave atau dimasak direbus juga bisa. Dan karena gitu jadi orang-orang yang dikenal produk baru saya, jadi otomatis yang tadinya kepisah jadi gabung bareng-bareng, orang jadi kenal PBK, jadi marketing gratis sekalian jalan, satu kali jalan dua-dua kena. Nah itu kan maksudnya, jadi kadang-kadang kayak kita ya takut sih, itu oke lah, understandable, tapi masih kita jangan sampai berlebihan juga ya memang karena kita juga waktu selama lockdown, selama dianjurin di rumah, itu juga ada efek juga yang saya bilang, maksudnya jangan COVID-nya kita selamat, tapi waktu di end of lockdown kita jadi orang senior, bisa ngomong sama microwave, bisa ngomong sama kulkas, gila loh kan kalau sampai begitu, makanya ya hati-hati aja.
Hmm.